Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Jumat berkah, walaupun cuacanya mendung, tetapi mudah-mudahan tidak semendung hati kita. Hati kita tetap cerah ceria. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan kepada kita selaku umatnya di yaumil akhir. Pak Sekdis yang saya hormati, Pak Kabid, Bu Kabid beserta jajaran pejabat struktural, para pengawas dan penilik, kemudian fungsional, semuanya sangat luar biasa. Walaupun di ujung tahun ini kita bisa melaksanakan kegiatan apel pagi, namun sebelumnya mohon maaf kepada Pak Sekdis beserta jajaran, mungkin kali ini akan agak panjang karena tahun akhir tahun begitu ya. Bicara saya mungkin agak panjang, mungkin sampai sore. Siap? Luar biasa. Terima kasih atas kesediaannya. Karena menunjukkan hari ini kita apel pagi saja itu menunjukkan bahwa kita tetap disiplin, tetap bertanggung jawab, dan tetap melaksanakan kegiatan rutinitas yang diawali dengan apel pagi. Mungkin pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Sekdis, Bu Kabid, Pak Kabid atas penilaian kinerja pengawas sekolahnya. Karena ujung-ujung dari pelaksanaan kegiatan kita adalah evaluasi. Yang pertama adalah evaluasi diri. Apakah kita sudah? Apakah kita sudah? Itu yang harus kita lakukan, mungkin terutama untuk diri saya sendiri. Selalu di pagi hari jam 3 pagi bangun, saya selalu introspeksi diri atau evaluasi diri. Apakah saya sudah hari ini? Apakah saya sudah hari ini? Apakah hari ini lebih baik daripada hari kemarin? Itu yang dikatakan Pak Kabid SMP. Seperti yang jangan sampai hanya terpampang di logo-logo sekolah saja atau di dinas-dinas instansi, bahwa hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin dan hari esok harus lebih bagus daripada hari ini. Itu yang memang menjadi patokan terutama bagi saya diri sendiri gitu ya. Kemudian yang kedua, saya tertarik dan berterima kasih kepada ucapan Pak Sekdis dan Pak Kabid SD yang mengatakan bahwa apapun yang kita lakukan dari pagi sampai sore sesuai dengan jam kerja kita itu harus tersurat, harus tersirat dan tersurat. Jadi jangan sampai apa yang kita lakukan dari pagi sampai sore itu hanya diucapkan secara lisan, laporannya gitu, tetapi harus tertulis, tertata. Nah, mungkin saya introspeksi diri, selama ini saya belum menjadi seorang penulis yang baik atau penyusun kata yang baik. Apa contohnya? Buku saya dari tahun 2016 membuat buku tentang bermain yang menyenangkan bagi anak usia dini, dan konsep dasar pendidikan anak usia dini belum selesai. Nah, jadi saya introspeksi diri, oh berarti saya bukan seorang penyusun kalimat yang baik. Sebab membuat buku saja sampai diudag-udag sama percetakan. Bun, ini bagaimana tulisannya? Sudah saya ini nih editing, sudah di editor.
tapi belum diperbaiki. Nah, mungkin itulah yang namanya dikatakan, mohon maaf Pak Sekdis dan Pak Kabid, Bu Kabid, saya bukan termasuk orang yang menyusun kalimat yang baik. Sebab buku saya saja belum selesai. Nah, kalau saya termasuk orang yang bisa menyusun kalimat atau kata-kata dengan baik, pasti buku saya sudah selesai. Ingat saja dari tahun 2016, sekarang 2022 masih ada tuh di penerbit, tetapi belum diselesaikan. Terima kasih kepada Pak Korwas, Abang yang selalu memotivasi kami, Bapak Bendahara. Terima kasih yang selalu memotivasi kami sebagai pengawas TK yang dikatakan Abang Mas siga budak TK tuh, carelewet, garandeng. Limaan oge upami ayah di ruangan rame yang dikatakan Pak Dedi, mana Pak Dedi itu dari Pak Deden dari pengawas SMP, ayah saha noong Pak noong ayah saha wae, ternyata hanya pengawas TK tiluan duaan limaan komo rame. Nah, beda mungkin ya karakteristik kami sebagai pengawas TK. Nah, itu jadi banyak mukodimahnya nih. Ucapan terima kasih kepada seluruh jajaran yang para staf yang membantu kami kalau ada kegiatan-kegiatan, Pak Agus ya, Bapak minta rekomendasi surat ini nih untuk pendaftaran ini, enggak Pak Haji Dadang cepet, Awisnu dan kawan-kawan semuanya cepet mengalayani para pengawas nu carerewet sigana sieun di gelandang termasuk buka subag oke. Margi pengawas TK mah carerewet gitu. Itu ya. Jadi mohon maaf selama ini kami berlima, walaupun 5 tetapi seperti satu bis begitu ya. Karena apa? Pekerjaan kaminya juga sama. Pekerjaan kami juga sama. Yang lain mungkin 15 lembaga yang di bawah binaannya. Kami 331 guru ditambah 79 kepala TK. Bu Iah 93 TK. Tapi gurunya lebih sedikit ya dari Bunda ya, dari saya. Jadi saya itu benar-benar bagaimana nih cara merubah dan mengajak. Pola kami Bapak Sekdis, pola kami dalam pembinaan itu lebih kepada pendekatan individual, lebih kepada sharing atau berbagi pengalaman. Mengapa kalau tidak diawali seperti itu kepala sekolah yang kita bina itu lebih banyak yang usianya lebih di atas kita. Jadi kalau tidak dijudulkan sharing, itu khawatirnya mereka merasa tersinggung dan sulit untuk mengadakan perubahan. Dari perjalanan kami yang sudah 2 tahun ini, alhamdulillah terlihat beberapa tingkat perubahan. Walaupun ya tetap namanya manusia pasti ada yang masih jalan di tempat, itu wajar. Makanya kemarin saya laporkan kepada Pak Sekdis, bisakah melaporkan secara real keadaan lapangan? Siap. Karena di binaan kami itu ada yang nilai cukup, ada yang nilai baik, ada yang juga nilai amat baik. Nah, dari amat baik inilah yang akan men-sharingkan kepada teman-teman begitu. Bapak Ibu sekalian, di pendidikan anak saya ini sejak saya menjadi guru TK ada 3 kata ajaib, malah sekarang ditambah 5 kata ajaib. Yang pertama adalah tolong, kata tolong. Yang kedua, kata maaf. Tolong, maaf, dan yang ketiga, kata terima kasih. Itu kata kunci atau kata ajaib yang memang harus kita teruskan, tanamkan kepada anak-anak usia dini. Dan sekarang berkembang dengan kata sayang, dengan kata sayang. Ya, sayang, silakan, terima kasih. Makanya upami punten ya, kalau pengawas TK mah sok sakedik sayang anono puntennya sok sayang gitu, tekan GR
Karena iya Pak Kabid saya gitu, tekan GR. Sebab memang itu adalah kata ajaib yang selalu kami lontarkan kepada anak-anak usia dini. Untuk anak usia dini, tolong, terima kasih, sayang, maaf, itu adalah kata kunci atau kata ajaib. Kata kunci dari pengawas TK kepada guru dan kepala sekolah ada juga. Yang pertama adalah ihfad lisanaka, jagalah lisanmu, itu kata kunci. Yang kedua adalah bertanggung jawab, dan yang ketiga adalah jujur. Itu kata kunci kami yang selalu disampaikan kepada binaan kami atau teman-teman sejawat kami. Ihfad lisanaka, berangkat dari lisan, kita akan celaka atau akan bahagia. Yang kedua, dari kata bertanggung jawab. Bertanggung jawab, kita sebagai kepala sekolah dan guru, saya sebagai pengawas, kalau kita sudah bertanggung jawab sesuai dengan tupoksi, insya Allah pendidikan di Kabupaten Majalengka akan maju dengan sendirinya, tanpa ada dorongan, tanpa ada harus dijongklok-jongklokin, itulah cekasar nama. Kemudian yang ketiga adalah jujur. Apapun yang kita lakukan, sejujur apapun yang kita lakukan, dari mulai di rumah, di sekolah, di tempat kerja, dengan kata jujur, itu semuanya akan terrealisasi dengan baik. Nah, jadi dengan kata kunci itulah yang selalu kami sampaikan kepada teman-teman para kepala TK dan guru-guru. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, ada lagunya. Jadi kita selalu berangkat dari lagu, kemudian kolbu, dari lagu dan kolbu. Kalau sudah tersentuh kolbunya, semua kata yang tadi kuncinya adalah ihfad lisanaka, bertanggung jawab dan jujur akan terrealisasi dengan baik. Itu saja yang dapat saya sampaikan hari ini. Terima kasih atas segalanya dari para jajaran Pasekdis beserta jajaran, kemudian Bapak